Assalamualaikum, selamat pagi bosku. Kali ini saya akan membuat konten tentang cara melatih trotol mandi keramba. Pertama-tama kita perhatikan model tangkringannya ya bosku. Jadi kandang kotak kita pakai dua tangkringan. Tangkringan utama di atas, di tengah-tengah. Ya, bisa lihat bosku. Tangkringan kedua di bawah dan dekat dengan pintu keluar. Posisikan pintu kandang dan pintu keramba sejajar bosku. Terus tempelkan kedua kandang dan ambil tangkringan di atas. Kalau usia di bawah 2 bulan, untuk mengajarin mandi keramba sangat mudah bosku, tidak perlu dipancing dengan jangkrik. Ya mungkin buat teman-teman ada yang membeli trotolan dari penangkar atau pedagang yang udah usia 3 bulan up dan belum bisa mandi keramba. Mungkin kalau udah di atas 3 bulan udah agak susah ya. Mungkin bisa dipakai cara konten saya sebelumnya, yaitu perlu tahap pakai umpan jangkrik di keramba. Untuk yang 3 bulan up dan belum bisa mandi keramba, gimana caranya? Oke, ikutin terus video ini sampai selesai. Saya ada contohnya. Saya kemarin habis beli murai trotolan 3 bulan belum bisa mandi keramba. Usahakan teman-teman kalau beli trotolan ke peternak yang udah diajarin mandi keramba, biar teman-teman tidak susah untuk mengajarinya. Karena mengajarin trotol mandi keramba itu perlu kesabaran, atau apalagi usia udah kelewat ya, udah 3 bulan up itu emang udah agak susah. Mari kita praktekkan teman-teman. Ini usia di bawah 2 bulan masih sangat gampang. Ya, kita ambil kagetin. Iya, kalau udah di depan pintu kita kagetin sedikit, dia udah otomatis udah langsung masuk. Nah, untuk tahap nyemplungnya emang harus bersabar ya teman-teman. Mungkin ini memakan waktu 1-2 jam untuk bisa mau nyemplung. Mungkin video ini akan saya potong biar tidak kelamaan. Mungkin kita semprot dikit, kita semprot pancing biar dia bulunya basah. Oke, kita sambil nunggu dia nyemplung mungkin 2 jam, 1 jam 2 jam baru bisa nyemplung. Harus sabar. Usahakan. A few moments later. Ya, setelah nunggu hampir 2 jam akhirnya mau nyemplung bosku. Akhirnya dia mulai nyemplung. Mungkin kalau udah 3-4 kali, mungkin kelimanya udah mulai lancar, tidak pakai lama buat nyemplung. Usia udah 3 bulan mungkin agak susah. Ini saya ada contohnya. Habis ini kita langsung praktekin ke burung yang usia 3 bulan tapi belum lancar mandi keramba. Berikut akan saya kasih tutorialnya ya bosku. Habis ini kebetulan kemarin saya beli trotolan usia 3 bulan. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa peternak kayak saya beli trotolan usia 3 bulan dari peternak lain.
Jadi kemarin saya beli trotolan ekor panjang bosku, induk 29 cm. Saya beli anakannya usia 3 bulan, tapi dari peternaknya tidak diajarin keramba bosku. Jadi pelan-pelan akan saya ajarinya. Silahkan tonton sampai selesai. Habis ini kita langsung ke anakan yang belum bisa mandi keramba dan gimana cara mengajarinya. Ya, lanjut bosku. Ini ada trotolan usia 3 bulan up, 4 bulannya kurang dikit. Ini saya beli usia 3 bulan dari peternak spesialis ekor panjang bosku. Dan sayangnya ini burung tidak diajarin mandi keramba dari kecil, jadi benar-benar agak susah. Ini udah mulai proses diajarin mandi keramba bosku. Jadi seperti konten saya sebelumnya, ini pakai metode dari pagi jangan dikasih makan bosku, terus jam 8 pagi setengah 9 kita siapin jangkrik dan kita hadapkan keramba mandi. Kebetulan ini prosesnya udah setengah jalan ya bosku, jadi udah melewatin fase yang keramba tidak ada airnya. Seperti konten saya sebelumnya, bisa dicari ya bosku cara ngajarin murai pastol keramba. Jadi pertama kali jangan ada air, terus kita pancing, kalau intinya keluar masuk udah lancar baru ada air. Bisa dicek di konten saya sebelumnya. Karena ini udah melewatin fase itu, ini jadi udah ada airnya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut. Ya, udah dihadapin. Kita tinggal kasih umpan jangkrik di sana ya bosku. Iya. Sebagai informasi, mungkin RPMBF akhir tahun ini udah mulai menyetak ekor-ekor panjang bosku. Sabar bosku, biarkan dia masuk dengan sendirinya, jangan digebah-gebah. Iya, baru tutup bosku. Iya, iya, kurang lebihnya seperti itu ya bosku. Kalau beli trotolan yang belum bisa mandi keramba sama sekali, kita prosesnya harus kita laperin dan kita pakai metode jangkrik. Terus kita umpannya kita sebar di tengah. Tahap pertama jangan ada air bosku. Ini udah melewatin fase itu bosku, fase yang tidak ada air. Seperti konten saya sebelumnya, tidak pakai air, lancarin keluar masuk dulu. Kalau lancar keluar masuk udah lancar, baru kita kasih air, baru kita tahap ajarin mandi. Bisa disimak di konten saya sebelumnya. Iya, dia udah mandi bosku. Oke, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya bosku. Dan silahkan berkomentar di kolom komentar tentang cara-cara perawatan murai batu.
akan saya jawab sebisa mungkin sepengetahuan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.